Rake-nya nanti ya saya jelaskan di gambar. Yang fungsinya nanti sebagai pengaduk. Nah, kurang lebih proses pemisahannya ada partition konsep ya, kemudian ada tapping konsep. Kalau ada yang bisa menjelaskan dua gambar ini, nggak usah ikut UAS lah, ya, saya kasih nilai tinggi di satu presentasi, nggak usah ikut kelompok. Tapi jelasin dua-duanya. Saya tahu tawaran saya tidak terlalu menarik, berarti UASnya harus disusahin begitu ya. Ini mungkin sebagai evaluasi buat saya dan Pak Arham. Kenapa dengan tawaran yang menurut kami menarik, itu kalian tidak tertarik? Apakah karena nilainya mudah? Kalau nilainya dianggap mudah, artinya kalian kan menyepelekan. Jadi kalau kalian menyepelekan, artinya harus kami buat susah. Nah, saya udah coba itu di Sispen. Angkatan kalian bukan ya? Yang banyak ngulang itu. Kayaknya angkatan kalian deh. Nah, itu mungkin bisa jadi diberlakukan juga di PBG, di kebijakan, dan seterusnya mata kuliah saya. Karena terlihat tuh mahasiswa yang benar-benar ngerti sama enggak, ketika ditanya per individu, ya kelihatan tuh. Yang selama ini cuma datang ngantuk-ngantuk, datang main HP. Ya kalau nilainya D ya salah sendiri, bukan salah dosennya. Ya. Gak ada yang mau jelasin? Oke, oh nggak ada yang mau jelasin. Saya lanjut ke gambar berikutnya. Ya. Nah, ini adalah gambaran real dari sebuah classifier mekanis yang jadul. Ya, gambar aslinya begini. Ya. Cuman memang rake-nya di gambar nggak kelihatan. Nah, ini ada spiralnya. Ya. Oh, sorry, bukan yang ini. Bentuk kolamnya ini yang menjadi uh, wadahnya ya untuk di sini. Nah kebetulan ini rack-nya pakai yang spiral, jadi dia kombinasi. Kalau yang ini pakai rack biasa, rack itu garpu ya. Nah, kalau di kartun-kartun tuh kalian lihat sering buat narik jerami gitu. Nah, kayak garu mungkin ya. Nah fit akan dimasukkan ya. Di sini kan macam-macam tuh, ada yang ukurannya halus, kasar, dan seterusnya. Nah, di dalam classifier itu sudah diprediksi atau sudah berdasarkan hasil sebelum-sebelumnya didapatkan sebuah kesimpulan bahwa akan terdapat 4 zona. Gitu ya. Zona pertama ini adalah untuk partikel yang ukurannya kecil-kecil atau halus-halus. Ini kan akan ada aliran airnya. Airnya akan mengalir. Ini adalah bibir overflow. Partikel-partikel yang halus langsung dia akan menuju ke zona 1. Kemudian partikel-partikel yang ringan atau halus, tetapi ketika proses feeding, proses memasukkan feed itu dia kegencet sama partikel-partikel berat lainnya, dia akan mengalami jatuh dulu tuh untuk sekian dalam. Ya.
untuk jarak tertentu dia akan drop dulu ke bawah. Kemudian karena berat jenisnya ringan dan partikelnya halus, dia akan mengapung lagi ke atas. Ya. Kemudian zona ketiga adalah zona yang partikel halus, bukan partikel, beratnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan yang 1 dan 2. Kalau ini yang paling berat ya 4, karena begitu proses feeding masuk ke dalam tangki, dia langsung jatuh ke dasar. Itu karena beratnya berat jenisnya itu lebih tinggi. Cepat dia jatuh, langsung masuk ke dasar. Nah ini perlu proses dulu kalau yang nomor 3. Mungkin dia akan terbang-terbang dulu, mengapung dulu gitu ya. Karena adanya arus, kemudian karena adanya perputaran dari rek. Nanti di sini ada reknya yang berfungsi untuk menggaru ini ke atas. Proses inilah yang membuat dia kadang jalan-jalan dulu, baru sampai ke tujuan. Ya. Nah, zona-zona ini menunjukkan, ya, oh ini halus, oh ini kasar, oh ini medium karena posisinya berada di zona 3. Ya. Kalau dia berada di zona 4, artinya dia sudah mungkin ukuran partikelnya besar, berat jenisnya tinggi. Nah, perbedaan inilah yang dimanfaatkan oleh classifier, proses classifying. Ada pertanyaan? Ya. Izin Kemudian bertanya. berikutnya, ya silakan. Perkenalkan saya Ferdinand dengan NIM 09. Jadi saya pengen tanya Pak. Jadi kan di nomor 1 dan nomor 2 ini kan berarti sifatnya halus dan ringan ya Pak. Makanya dia langsung naik ke permukaan. Sedangkan di nomor 3 dan 4 ini dia berat. Nah di situ kan udah ada perbedaan ya Pak. Maksudnya setelah dari melalui proses horizontal approval zone ini kan partikel nomor 1 dan nomor 2 juga itu kan pasti ada perbedaannya ya Pak. Dan juga 3 dan 4 pasti ada perbedaannya. Dan itu nanti diproses ulang lagi nggak Pak? Oke. Ya. Ini dicek dulu. Yang masuk ke 1 dan 2 ini apakah sejenis atau tidak. Kalau sejenis kan nggak perlu dipisahkan. Tapi kalau dia tidak sejenis, misalkan di dalam zona 1 itu banyak silika, sementara di zona 2 itu masih terdapat campuran emas dan silika, karena kan dia dari pirit ya. Nah kalau sementara di 1 ini adalah silika doang, di 2 itu emas dan silika, artinya perlu dipisahkan. Tapi kalau dua-duanya adalah silika, itu nggak perlu dipisahkan. Nah makanya proses PBG, pemurnian, itu selalu diawali dengan yang namanya karakterisasi. Apa ini karakterisasi? Sorry bentar, saya batuk-batuk. Oke, oh ya karakterisasi. Nah, selalu diawali oleh karakterisasi. Karena apa? Karena untuk menghindari hal-hal tadi ya, takutnya di dalam proses pemisahan ini, karena kita tidak melakukan karakterisasi, itu terjadi kesalahan. Sehingga tailingnya itu masih banyak mineral berharganya. Nah itu contohnya tadi, misalkan ternyata di dalam zona 2 ini masih banyak emasnya, sementara emas dan silikanya masih nempel gitu ya. Nah itu yang perlu dipisahkan lagi. Makanya karakterisasi ini, ada yang tahu nggak metodenya apa aja?
X R XRD Pak. XRD X R F. XRF. F ya. Kemudian nanti ada AS, ICP, OES, kemudian SEM, EDX atau EDS, kemudian ada pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, ini semua namanya karakterisasi dengan metode-metode tertentu. XRD akan menghasilkan apa? Ini saya kasih tahu aja unsur gitu ya yang terdapat di dalam material kalian. Ini untuk mengetahui jumlah. Ya, ini juga untuk mengetahui unsur. Nah, ini gambar. Gambarnya gambar apa? Ini gambar dan jumlah ya. Kalau mikroskop hanya jumlah. ICP-OS ini unsur. Nah, ini semua informasi yang kita perlukan. Oh, ternyata di dalam emas lah, katakanlah emas saya ini pengotornya ada silika, pengotornya ada sulfur, pengotornya ada apa lagi. Nah, itu ketahuan di XRD. Ya. Oh, jumlahnya berapa banyak? Coba kita lihat menggunakan XRF. Oh, ternyata silikanya ada sekian persen. Oh, ternyata sulfurnya ada sekian persen. Misalkan emasnya masuk tidak, gitu ya. Nah, ketahuan tuh. Kemudian kita mau lihat tuh posisinya bagaimana, bisa dilihat di mikroskop dan SEM EDX. Nanti itu begini. Misalkan ini sampelnya. Kalau logam itu kan dia menyebar. Oh, emasnya ternyata banyak di sini, ya. Kemudian silikanya ada di sini, atau silikanya ternyata tersebar di dalam di antara emas-emasnya. Nah, itu bisa diamati di SEM-EDX. Ya. Nah, setelah kita mengetahui unsur, jumlah, dan seterusnya, baru tuh menentukan, oh, emas dan silika ini pembedanya, sifat fisiknya apa, supaya dia bisa dipisah. Pengotornya apa lagi? Oh, misalnya pengotornya ada sulfur. Apa yang bisa membedakan antara emas dan sulfur? Sorry, sebentar. Oke, sorry, lanjut. Nah, ya, karakterisasi ya. Jadi untuk menentukan saya mau pakai metode yang mana,
Kemudian proses lanjutannya apa, nah, itu penting untuk tahu karakterisasi. Siapa tadi yang share dengan itu ya. Ada lagi? Lanjut. Cukup Pak dari saya. Nah, kemudian pengadukan ya. Jadi di proses menggunakan classifying yang mekanis ya, ini menggunakan rek atau pengaduk. Nah, tadi saya bilang reknya itu bisa bentuk garu atau seperti garpu gitu ya, yang begini modelnya. Ini akan digunakan untuk menggaruk gitu ya. Apa yang digaruk ya ini endapan-endapan ini. Kenapa dia perlu diaduk? Kenapa dia perlu diaduk? Karena bisa jadi di zona 3 dan di zona 4 itu terdapat partikel halus, terdapat material ringannya. Kok bisa Pak? Kan mereka udah terpisah ketika proses feeding di awal. Ya betul, ya. Memang bisa terpisah, tapi ada juga beberapa partikel halus yang tidak beruntung karena dia posisinya terjepit di antara partikel-partikel besar. Jadi dia langsung jatuh aja nih, karena dia kegencet oleh partikel-partikel besar, sehingga dia jatuh ke dasar langsung. Nah ini juga terjadi di zona 3, makanya namanya hinder settling zone, karena ada proses ada sedikit gangguan pada proses settlingnya atau proses pengendapannya gitu ya. Makanya diaduk. Ketika dia diaduk, maka partikel-partikel halus yang tadinya terperangkap di sini, di bawah-bawah ini ya, mereka jadi bebas, punya kesempatan untuk naik. Makanya perlu diaduk. Nah itu fungsinya dari pengadukan. Kemudian intensitas pengadukan dinyatakan dengan stroke atau putaran. Kalau dia rek berarti dia pakai stroke, kalau dia spiral berarti putarannya. Ya. Kemudian untuk intensitas pengadukan yang tinggi, pemisahan kasar dan sebaliknya berkaitan dengan pengangkutan underflow yang diangkut juga besar dan sebaliknya. Kalau kita ngaduknya itu terlalu tinggi intensitasnya, ada kemungkinan yang berat-berat malah masuk ke overflow. Yang tadinya udah dibawa karena ada proses, apalagi pakai spiral ya. Ada proses perputaran di sini, malah dia ngikut arus tuh. Ya kalau dia masih sempat jatuh ya dia nggak akan ikut arus. Tapi kalau dia posisinya sudah di sini masih kena efek turbulen dari spiral, kayak sentrifugal begitu ya, ya dia akan ada chance untuk lolos ke overflow. Nah ini juga yang nanti mempengaruhi peletakan bibir overflow. Nanti ini akan dibahas. Nah ini yang tinggi bibir overflow. Tinggi bibir overflow ini berkaitan dengan luas permukaan kolam atau tangki. Nah ini kita baca dulu, nanti lihat gambarnya. Bibir overflow yang tinggi maka menghasilkan permukaan kolam menjadi lebih luas. Kalau permukaan kolam yang menjadi lebih luas, pemisahannya halus. Apa maksudnya pemisahan halus, pemisahan kasar? Di sini disebut juga. Enggak. Apa maksudnya pemisahan halus dan pemisahan kasar?
Ya kalau halus, Izin ya jawab Pak. silakan. Kalau halus itu berarti partikelnya berukuran kecil bukan Pak? Kalau kasar berarti partikelnya berukuran lebih besar. Hmm, hampir. Pemisahan halus dan pemisahan kasar ini menunjukkan tingkat ketelitian atau keberhasilan dari proses classifying. Ya. Kalau dia pemisahannya halus, itu berarti yang kasar tetap berada, atau yang berat itu tetap berada di berat, yang ringan tetap berada di ringan. Posisinya sesuai. Yang halus di 1-2, yang kasar yang ringan di 1-2, yang berat di 3 dan 4. Tapi kalau pemisahannya adalah pemisahan kasar, kecampur-campur. Ya. Yang halus nanti, yang ringan ada yang beratnya, yang berat juga banyak yang ringannya. Ya. Nah, bibir overflow tinggi, permukaan kolam menjadi lebih luas. Kalian bayangkan kalau misalkan bibir overflow-nya atau overflow wear-nya itu ditaruh di sini. Artinya permukaannya kan hanya segini. Ya. Permukaannya jauh lebih pendek. Karena memang komposisi tangkinya pasti begini. Pasti mirip. Nah, kalau dia rendah, mana kesempatan untuk zona 2-nya? Ya. Zona 2-nya jadi tidak punya tempat lagi kalau bibir overflow-nya rendah. Ya, katakanlah di sini. Ya. Zona 2-nya jadi tidak berfungsi karena dia keburu kena permukaan atau kena dasar. Kena dasar. Ya. Sehingga pemisahannya kasar. Nah, bisa jadi ketika pengadukan yang kasar-kasar ini juga naik ke bibir overflow. Nah, itu sebenarnya untuk yang overflow wear. Sama, kalau overflow tinggi, permukaan kolamnya menjadi lebih luas. Kalau dia rendah, permukaan kolam menjadi lebih kecil. Ya, kalian bandingkanlah panjang ini dengan panjang ini. Kemudian ada kemiringan tangki. Nah, ini kan saya bilang, tangkinya tuh pasti miring. Kenapa? Karena mau dibantu oleh prinsip gravitasi juga. Kemiringan tangki dinyatakan dengan besar sudut antara bagian depan tangki dan lantai. Yang mana tuh? Ini lantai. Ini A. Ini B. A atau B? Kemiringan tangki. Bukan Pak. Coba lihat definisinya lagi. Dinyatakan dengan besar sudut antara bagian depan tangki dan lantai. B nggak Pak? B Pak. Ya, ini gambarannya. Yang bagian depan itu adalah yang sebelah sini. Ini pengaduknya yang posisinya miring. Ini miring ke dalam. Ya. Artinya bagian depannya adalah yang B. Nah, sudut inilah yang begitu. Nah, ini juga menentukan luas permukaan. Ya, kalian bisa bayangkan kalau dia lebih dibuat begini, artinya kan ininya jadi lebih
panjang permukaannya, surface-nya, water surface-nya jadi lebih luas. Nah, kalau sudut kemiringannya, oh sorry kebalik ya, kalau dia dibuat kecil, ini jadi lebih besar. Tapi kalau dia dibuat lebih besar, atau bahkan 90 gitu ya kayak gini, jadi akan lebih mengecil. Gitu ya. Nah ini gambarannya. Tapi ini menggunakan penggaruk ya, spiral. Ya, jadi dia dibantu oleh pergerakan spiralnya itu. Bentar ya azan ya. Kita tunggu dulu. Paling 1 menit. Ai kontol lah. Habis edit. Wih. Aku
Oke, lanjut. Pacifier kedua jenisnya ya, itu gaya sentrifugal, pacifier yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Nah ini menggunakan hydrocyclone. Gaya sentrifugalnya apa? Itu untuk mempercepat laju pergerakan. Nanti kita lihat bagaimana pergerakannya. Nah, hydrocyclone sendiri banyak digunakan di lima, Freeport, ya, kemudian mungkin beberapa pabrik pengolahan di Sulawesi juga menggunakan hydrocyclone. Nah ini bagian-bagiannya sebenarnya ada jalur overflow-nya, kemudian ada force expander, nanti ada fungsinya. Kemudian ini adalah chambernya atau ruangannya. Kalau dilihat dari luar ya hanya begini. Nah yang di dalam yang berputar ini adalah simulasi pergerakannya. Nah ini kurang lebih begini. Ya. Bisa juga ada notes. Jadi feed akan masuk dari sini, ya. Kemudian dia akan masuk. Gambarannya begini. Kenapa dia dibilang tangan siang? Karena kan dia masuknya miring dari pinggir hydrocyclone. Jadi dia ketika masuk tuh berputar langsung karena cepatnya pergerakan itu. Ya. Nah ini juga yang membantu proses pengendapan. Perputaran partikel pada dinding tadi yang disebabkan oleh gaya tangan sial tadi itu akan mempengaruhi pemisahannya. Jadi kalau dia partikelnya berat, maka dia akan stay di dinding, berputar di dalam dinding. Kayak kalian kalau misalkan apa ya paling gampang itu. Ini prinsipnya sama kayak kalau kalian pernah nonton di pasar malam tong setan, ya yang motor muter-muter di dindingnya. Nah itu juga memanfaatkan gaya sentrifugal sehingga mereka nggak akan jatuh ke bawah selama alirannya konstan. Nah ini yang terjadi. Jadi yang berat-berat itu akan tetap menempel di dinding luar. Sementara yang ringan-ringan itu karena ada gaya sentrifugal tadi, dia posisinya akan berada di dalam. Makanya di dalam itu akan ada casing yang khusus, didesain khusus sesuai dengan perputaran dari partikel di dalamnya. Nanti keluarnya akan berbeda, yang satu jadi overflow, yang satu jadi underflow. Underflow ini ya tetap yang berat-berat, gitu ya, karena dia mengarahnya ke bawah, sementara yang ringan-ringan itu akan bergerak secara perlahan ke atas. Nah ini sebenarnya kalau punya kita nggak punya, kalau ada hydrocyclone yang skala LED, kemudian dinding-dindingnya itu transparan, memang dirancang untuk praktikum. Nah, kita bisa lihat tuh bagaimana partikel berat di dalamnya itu berputarnya ke bawah, sementara partikel yang halusnya itu sebenarnya ikut berputar juga. Cuman karena terlalu ringan di dalam sebuah pusaran pergerakan partikel, nah dia itu terjebak di tengah-tengah di dalam.
Ngapain? Nah, itu yang menyebabkan dia bisa naik ke atas. Apakah ada penyedotnya Pak? Sendiri. Nggak ada penyedotnya. Ini memang hanya memanfaatkan itu aja. Berarti proses pemisahannya eh, Ibadah apa jam segini? cukup beresiko. Oh, cepet Ya kali. betul, cukup beresiko. Ya. Karena bisa jadi partikel ringannya juga ikut turun ke bawah. Tapi kalau partikel berat ikut ke atas jarang. Ya. Kecuali alatnya rusak. Baik. Yang paling memungkinkan yang ringannya itu turun ke bawah. Kemudian, Enggak ah. Nah, ini ya. Makan aku. sentrifugal tadi mengakibatkan dua gaya yang berlawanan, satu mengarah ke luar, satu mengarah ke dalam. Si Johan. Sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau ukuran partikel dan berat partikelnya sama. Kalau dia sama, semuanya itu akan di dinding kalau dia berat ya. Tapi kalau semuanya ringan ya semuanya akan jadi overflow. Nah, gaya berlawanan ini akan dihasilkan kalau ada perbedaan berat dan perbedaan ukuran. Jadi kalau itu syarat itu tidak terpenuhi, hasil satuan juga Anjing yang kemarin. misalkan secara efektif. Nah, kenapa? Karena partikel besar akan mengalami gaya sentrifugal lebih besar dibandingkan dengan gaya Bragg, gaya tadi yang masuk dari tangan sel tadi. Sehingga mereka akan terus terlempar ke arah dinding, nempel dia. Walaupun dia berputar, tapi dia selalu berada di dinding. Sebaliknya, partikel kecil gaya sentrifugal tidak cukup untuk mendorong ke arah luar, sehingga bergerak di spiral dalam yang bergerak ke atas dan keluar sebagai flow. Aman kok. Yang penting nggak sehat lah. Nah, ini juga yang menyebabkan beberapa error. Ya. Aman. Nah, fungsi dari vortex finder tadi itu untuk menggunakan ini. Ada yang namanya short circuit flow. Ya. Jadi partikel berat tadi yang dia harusnya muter di dinding tadi ya. Itu harusnya tidak masuk ke dalam lubang ini. Tapi karena jarak ini terlalu pendek, dia pergerakannya malah begini. Bukannya di dinding sebelah sini. Ya. Tapi dia malah mengarah ke atas, ikut ke jalur ini lah. Ya. Nah, harusnya kan ketika masuk Bentar lagi dia bulan berputarnya 12. begini. Awal Tapi ketika dia Januari masuk, tanggal 2. ketika dia numbur dinding, dia malah ke atas nih. Tapi itu hanya terjadi kalau jarak ini pendek, kemudian mulut ini pendek. Ya. Makanya namanya short circuit. Itu yang menyebabkan partikel berat masuk ke overflow. Kemudian ada juga yang menyebabkan partikel ringan yang harusnya masuk ke dalam overflow, saluran overflow, itu malah nubur dinding ini. Malah menabrak yang sebagai casingnya itu. Sehingga menyebabkan beberapa partikel itu akan malah bergerak keluar. Sehingga akhirnya dia malah ngikut dengan partikel yang berat. Yang ikut sih sebenarnya prosesnya diulang. Cuman kan pengulangan proses tuh artinya penambahan waktu, penambahan biaya dan sebagainya. Nah itu namanya adalah nggak bisa jangan harusnya. Namanya NI. Terkait dengan hal tersebut. Jadi short circuit flow menyebabkan partikel berat itu masuk ke overflow. NI flow itu menyebabkan partikel ringan masuk ke underflow atau prosesnya berulang. Ya udahlah. Nah ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi unjuk kerja atau kinerja dari cyclone. Nah ini beberapa senior kalian udah mulai TA-nya tentang PBG gitu ya, udah mulai. Ada yang hydrocyclone, ada yang
Ini kebetulan ditimah semua ya. Ada yang sinking Enggak table, ada yang lobby box, yang sifatnya adalah penelitian. Jadi mereka datang ke PT Timah, kemudian sampelnya dapat dari sana, di sana ada alatnya, mereka mencoba, oh variasi ini, dan seterusnya, kira-kira mana yang menghasilkan kadar dan recovery yang optimum untuk recycling ya, dengan fit yang ada di itu udah jadi tugas akhir sendiri. Cuman memang yang namanya percobaan atau penelitian itu ya, harus siap gagal gitu ya kalau pengennya berhasil terus. Nah, ini adalah variabel yang terjangkau. Ukuran proporsi kemudian ada variabel yang tidak tergantung pada ukuran proporsi yaitu tekanan. Nanti laju aliran ini juga termasuk variabel. Densitas media liquid ini juga variabel. Kalau ini ya, sesuai lah, bisa diatur, bisa juga masuk variabel. Tapi kalau yang densitas padatan ini nggak bisa, persen solid ini udah nggak bisa. Saya jadi kepikiran ya, ada penelitian yang bisa dilaksanakan. Oke. Ya, 3 slide lagi. Nah, sama seperti tadi ya di classifier mekanis ini juga ada zona-zonanya, ada zona A, itu adalah partikel dan distribusi ukuran seperti umpan. Jadi untuk zona A itu ya masih yang sama seperti fit, belum jelas nih dia kasar, halus atau apanya belum masuk. Cuman tadi yang pertukarannya ke short circuit flow itu juga ya besar-besar itu tiba-tiba nyelonong gitu ya dari sini. Kemudian daerah B itu partikel dengan distribusi ukuran kasar. Kasar itu udah ada zonanya seperti di sebelah sini gitu ya. Daerah C itu daerah yang halus. Tapi kalau dia kena editor ya dia mungkin masuk ke D atau B. Ya. Nah, ini adalah gambar multiple cyclone. Jadi beberapa hydrocyclone yang ini Izin aku lagi capek lagi. itu digabung dalam satu tangki besar ya, sebagai penampung overflow-nya. Jadi sekali running ini ya sebanyak ini. Baik. Prosesnya lebih cepat, ini digunakan di Freeport. Ya, multiple Kalian cyclone. tiktokan ya kemarin ya? Nah, hydrocyclone telah banyak menggantikan mechanical pacifier pada grinding plant karena dia lebih efisien, kemudian alatnya kecil. Kalian bisa bandingkan ya yang hydrocyclone yang multiple ini, bandingkan dia dengan tadi mechanical classifier yang membutuhkan ruangan lebih besar untuk tensinya. Nah, itu yang menyebabkan peralihan tadi ya. Karena apa? Terakhir ya, ada namanya closed circuit. Nah, ini sebenarnya contoh aja ya. Kenapa dia disebut closed circuit, kenapa dia disebut open circuit? Saya rasa Pak Aham juga udah jelasin terkait open dan closed circuit. Cuman peletakannya itu rata-rata begini ya. Kalau dia diletakkan setelah ball mill juga boleh, sebelum proses ball mill juga boleh. Ya. Tergantung kebutuhannya. Oke, mungkin pertemuan hari ini itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Ya, silakan. kenalkan nama saya Ferdinand Pak. Jadi saya tadi kan di awal Bapak juga sempat menyinggung yang pertanyaan tentang tailing dan concentrat ya Pak. Yang kira-kira yang gimana overflow dan juga underflow-nya. Nah kalau dari penjelasan Bapak yang mengenai alat tadi berarti untuk
overflow-nya tuh masuknya ke tailing, terus underflow-nya ke konsentrat, Pak. Overflow-nya ke tailing, underflow-nya ke konsentrat. Iya, Pak. Kalau menurut Oke, ya. Cari garis besar benar. Karena biasanya digunakan untuk logam. Logam itu biasanya pengotornya atau non logamnya itu kan lebih halus, maka dia jadi overflow. Eh, untuk yang logam-logamnya atau mineral berharganya itu jadi underflow. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ketika eh, ternyata pengotornya itu berjenisnya lebih tinggi daripada mineral berharganya, ya maka yang kita ambil adalah overflow-nya, gitu ya. Nah itu nanti ketika karakterisasi itu yang akan muncul. Oh, pengotor saya ini ternyata adalah mineral ini, mineral X yang ternyata berat jenisnya lebih tinggi, misalkan gitu ya. Nah itu kan artinya, iya. Maka ketika memisahkan nanti yang jadi pengotor adalah yang kalau menggunakan ini ya, menggunakan classifier atau Ya, sehat konsentrasi ya. gravitasi, ya berarti pengotornya adalah yang berat-berat. Cuman memang benar, secara Ya. general dipakai untuk logam. Kalau nggak Ya, ada nggak usah lah. underflow-nya adalah yang berharga. Kalau nggak ada nggak usah. Overflow-nya yang pengotornya Kalau kalau nggak logam. ada nggak usah. Jadi sebenarnya kalaupun menjawabnya, Bodoh lah. Pak, overflow-nya itu adalah konsentrat, Iya. kemudian underflow-nya adalah tailing, saya benarkan juga. Memang pertanyaan Terserah. yang Iya terserah. apapun jawabannya kalian benar gitu sebenarnya. Cuman kalian tidak mau menjawab aja. Enggak. Ya. Kalau nggak ada Sudah nggak usah dipaksa nanti dibuatkan jadi yang mudah. gini lagi. Oke, gitu Ferdinand. Ada lagi yang lain? Esther? Perkenalkan, nama saya Esther dengan NIM 108. Tadi kan kita sudah belajar mengenai mechanical classifier sama hydroclone, Pak. Dan tadi Bapak di akhir juga sudah menjelaskan kalau hydroclone itu sudah mulai Ya menggantikan ada. mechanical classifier, Pak. Tapi masih ada nggak, Pak, untuk perusahaan tambang yang masih menggunakan mechanical classifier, dan kalau misalnya masih ada, kenapa masih digunakan ya, Pak, sampai saat ini? Terima kasih, Pak. Hmm, pertama saya Dek. mengoreksi hydrocyclone sama classifier. Oke lah, namanya belajar. Jadi jangan takut salah. Justru saya malah mengapresiasi. Terkait dengan pertanyaannya, kenapa ada nggak ya yang masih pakai mechanical classifier? Saya pun sebenarnya bertanya-tanya, masih nggak ya ada yang pakai. Tapi kalau saya mau berasumsi itu begini, karena dari dulu sudah dibuatkan fasilitasnya yang gede tadi, yang tankinya gede, alatnya gede, spiral pengaduknya besar, yang sudah memakan biaya. Selama itu belum rusak, saya rasa itu akan dipakai terus, gitu ya. Karena fasilitasnya udah ada. Cuman kalau untuk yang baru mau membuat fasilitas pengolahan menggunakan perbedaan kecepatan pengendapan gitu ya, mereka akan mulai berpikir tuh, daripada saya bikin yang gede-gede, saya terjebak di situ gitu ya, mending saya bikin hydrocyclone, saya bikin multicyclone yang secara tempat tidak banyak ngabisin tempat ya, tapi kalau secara biaya saya rasa masih mirip-mirip, tapi kalau secara tempat itu udah jelas kelihatan ya. Nah efisiensi juga, hydrocyclone tuh lebih efisien, apalagi yang multicyclone ya, dibandingkan yang mekanis. Kenapa ya? Karena tadi proses pengadukan dan di tangki yang besar tadi, apalagi dengan setting kemiringan dan bibir overflow yang tidak sesuai, itu sangat berisiko untuk tidak optimal hasilnya. Tapi kalau hydrocyclone, ya dua flow tadi yang menyebabkan dia tidak optimal ya hasilnya. Jadi begitu variabel penyebab
eh, keberhasilan Apa sih? proses classifying itu lebih banyak penyebab gagalnya itu di mechanical classifier. Ya paling itu jawabannya. Tapi kalau kamu tanya datanya ada nggak sih Pak? Saya juga nggak tahu. Tapi kalaupun ada, alasan satu-satunya adalah karena dulu dia udah buat. Sampai sekarang belum rusak. Itu aja paling. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya lupa menambahkan di RPS itu ya, nanti kita di pertemuan ke berapa gitu nanti akan ada pengolahan batu bara, ya pengolahan batu bara. Jadi saya akan melobi satu dosen dari ITB, teman saya. Ya, saya masih S2, beliau sudah PhD di Jepang gitu. Kalau memang beliau bersedia, maka satu pertemuan itu kita akan online dengan beliau yang mengajarkan materi. Tapi kalau berkenan, ya makanya saya coba komunikasikan dulu. Yang bidangnya adalah batu bara, pengolahan batu bara. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup. Presensi ini untuk minggu ke-9 dan 10. Intinya adalah 2 pertemuan setelah UTS. Silakan kirim buktinya masing-masing aja ke ketua kelas masing-masing. Nanti saya yang ngerekap atau mereka yang ngerekap, saya mintain seperti biasa ya. Screenshot mukanya kelihatan, waktunya masih dalam waktu perkuliahan. Nanti silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Saya beri waktu untuk screenshot masing-masing sebelum saya akhiri. Dah cukup? Ya, kalau sudah cukup, kuliah hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.